Masih ingatkah kalian dengan video ini yang saya bagikan 26 hari lalu? Dan di video ini ada salah satu sahabat yang berkomentar seperti ini. Kenapa bikin kolam gak langsung dibesarkan? Kenapa disekat-sekat? Alasannya apa? Di video kali ini saya akan menjawabnya secara detail. Semoga kalian paham bahwasanya makin banyak jumlah kolam dalam budidaya ikan lele itu makin bagus. Yang pertama, ikan lele tidak akan tumbuh sama rata semuanya. Walaupun pada saat penebaran bibit di awal ukurannya rata, entah faktor genetika ataupun faktor pemberian pakan yang kurang rata. Yang jelas saat kita melemparkan pakan, di situ terdapat satu kompetisi perebutan pakan. Mungkin yang paling banyak makan dialah yang paling besar. Tapi sebaliknya, yang kebagian pakan sedikit dialah yang akan tertinggal dalam pertumbuhan. Nah, ikan lele yang beda ukuran ini harus kita pisahkan melalui proses penyortiran. Berarti jelas di sini kita butuh banyak kolam. Kebayang kalau kalian kolamnya cuma satu, bagaimana melakukan penyortiran atau pemisahan ikan lele yang besar dengan yang kecil. Yang kedua, dalam budidaya ikan lele ada istilah penyortiran. Ikan lele yang tidak seragam ukurannya harus kita pisahkan alias disortir. Kalau tidak, ikan lele yang berukuran besar bisa memakan ikan lele yang berukuran kecil. Di sini jelas kita butuh jumlah kolam yang cukup banyak untuk menempatkan ikan lele hasil penyortiran. Kebayangkan kalau kolam kalian hanya satu, bagaimana kalian menempatkan ikan hasil penyortiran? Yang ketiga, makin banyak jumlah kolam itu makin bagus dalam usaha budidaya ikan lele. Di beberapa video bahkan saat live streaming, saya sering mengingatkan kepada kalian jika ingin serius usaha budidaya ikan lele, jangan buat satu kolam. Minimal, kalian harus membuat 3 kolam untuk belajar budidaya ikan lele. Alasannya ada di poin pertama dan di poin kedua yang tadi sudah saya jelaskan, semoga kalian paham. Yang keempat, efisiensi lahan. Jenis kolam yang rapat berdampingan bertujuan untuk memaksimalkan lahan atau efisiensi lahan, agar semua lahan yang kita miliki dapat berfungsi dan menghasilkan. Orang yang tidak paham akan seluk-beluk budidaya ikan lele pasti mengira dengan satu kolam saja cukup untuk memelihara ikan lele. Tapi di mata pebisnis ikan lele itu tidak. Orang yang awam akan seluk-beluk budidaya ikan lele pasti mengira bahwa memelihara ikan lele pasti sama dengan memelihara ikan jenis lainnya. Padahal cara budidaya ikan lele sangatlah jauh berbeda dengan cara memelihara ikan jenis lainnya. Bahkan tidak sedikit orang yang belum tahu bahwa ikan lele itu bersifat kanibal. Yang terakhir, jangan kalian pikir budidaya ikan lele cukup dengan satu kolam. Jumlah kolam bisa menentukan profesionalitas seorang pengusaha budidaya ikan lele. Terkecuali jika kalian budidaya ikan lele hanya untuk konsumsi sendiri atau hanya iseng-iseng saja. Tapi kalau untuk dibawa ke ranah bisnis, jumlah kolam kalian harus mencukupi.